Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah hukum administrasi negara. Yang pertama, dalam bahasa Belanda sendiri dikenal dengan nama administratif recht. Yang kedua, dalam bahasa Jerman yaitu administratif verwaltung. Dalam bahasa Perancis yang berarti droit administratif. Dalam bahasa Inggris yang artinya administrative law. Dan dalam bahasa Indonesia sendiri kita kenal dengan nama hukum administrasi negara, yang kemudian instrumennya diatur di dalam pasal 24 tahun 2005. Selanjutnya adalah sejarah hukum administrasi negara. Sejarah hukum administrasi negara atau HAN, atau dalam kata lain disebut dengan hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan, di negara Belanda disatukan di dalam sebuah kodifikasi yang disebut dengan Staat en Administrative Recht. Kemudian pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam baru diadakan sebuah pemisahan antara kuliah administrasi negara dari kuliah hukum tata negara, dan Mr. Vechting sebagai guru besar yang memberikan mata kuliah hukum administrasi negara. Dan kemudian pada tahun 1948 Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam memisahkan hukum administrasi negara dan hukum tata negara yang diberikan oleh Karl Brugge. Baik, selanjutnya di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua pada Rijkshogeschool di Jakarta, materi ini diberikan di dalam kuliah Staat en Administrative Recht yang diberikan oleh Mr. Logeman sampai tahun 1941, dan baru pada tahun 1946 Universitas Indonesia memberikan kuliah hukum administrasi negara dan hukum tata negara secara terpisah. Kemudian hukum tata negara ini diberikan materinya oleh Prof. Rensing, sedangkan hukum administrasi negara ini kuliahnya diberikan oleh Mr. Prince. Pertama ada Van Vollenhoven. Van Vollenhoven terkenal dengan julukan Bapak Hukum Adat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Menurut beliau, hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Kedua, ada dari Dr. Johan Henry Adolf Logeman yang merupakan politikus Belanda yang mendefinisikan bahwa hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan serta majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Selanjutnya ada dari Bert van Apeldoorn. Beliau merupakan profesor sejarah hukum dan pengantar ilmu hukum di Universitas Amsterdam. Beliau berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi tugas pemerintahan tersebut. Selanjutnya ada dari Sir William Ivor Jennings yang merupakan seorang pengacara sekaligus pendidik dari British, yang mendefinisikan bahwa hukum administrasi negara ini sebagai hukum yang berhubungan dengan administrasi negara yang menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi. Yang terakhir adalah Ernst Uchtred. Beliau merupakan seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis. Ernst Uchtred mendefinisikan bahwa hukum administrasi negara ini sebagai suatu hal yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dan ruang lingkup hukum administratif negara menurut Van Vollenhoven yang dikenal dengan residu teori yang sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata negara atau Staatsrecht yang meliputi 1. Pemerintah atau gestur, 2. Peradilan atau Rechtspraak, 3. Polisi atau Politie, 4. Perundang-undangan atau Regeling. Lalu yang kedua ada hukum perdata atau Burgerlijk, yang ketiga ada hukum pidana atau Strafrecht, dan yang keempat ada hukum administrasi negara atau Administrative Recht yang meliputi 1. Hukum pemerintah atau Bestuurrecht, yang kedua hukum peradilan, yang di dalam hukum peradilan ini meliputi
1. Hukum acara pidana, 2. Hukum acara perdata, 3. Hukum peradilan administratif negara. Lalu selanjutnya yang ketiga dari administratif negara ini ada hukum kepolisian, dan yang keempat hukum proses perundang-undangan atau regular act. Selanjutnya yaitu ada kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Yang pertama, hukum administrasi negara sebagai hukum antara. Maksudnya apa sih? Jadi hukum administrasi negara itu terletak di antara bidang hukum pidana dan hukum privat. Oleh karenanya itu hukum administrasi negara itu dikatakan sebagai hukum antara. Kemudian hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Jadi ada dua pendapat golongan nih mengenai hubungan antar keduanya. Yang golongan pertama itu menyatakan ada perbedaan yuridis prinsipil antar keduanya. Jadi menurut Oppenheim, hukum tata negara itu mempelajari negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, hubungan antara HTN dan Han yaitu bahwa badan-badan kenegaraan memperoleh wewenang dari hukum tata negara, dan badan-badan kenegaraan tersebut harus menggunakan wewenangnya itu berdasar atau sesuai dengan hukum administrasi negara. Sedangkan menurut Lockman, hukum tata negara itu merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi. Jadi sedangkan hukum administrasi negara itu tentang perhubungan hukum yang istimewa. Maksudnya istimewa itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi hukum administrasi negara itu mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan menurut golongan yang kedua ini menyatakan tidak ada nih perbedaan yuridis prinsipil di antara keduanya. Jadi perbedaan yang ada itu hanya pada titik berat atau fokus pembahasannya. Jadi menurut Cronenberg, hukum tata negara itu peraturan yang mengatur struktur umum dari suatu pemerintahan, misalnya undang-undang dasar, terus undang-undang organik atau undang-undang yang mengatur daerah-daerah otonom. Sedangkan hukum administrasi negara itu berisi undang-undang dan peraturan-peraturan khusus, misalnya hukum kepegawaian. Sedangkan menurut Prince, hukum tata negara itu mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar dari negara dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara. Sedangkan hukum administrasi negara itu menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini kita tidak berkepentingan, jadi hanya penting bagi spesialis. Sedangkan menurut Prajudi Atmo Sudirjo, hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara itu mirip dengan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Jadi kalau hukum dagang kan merupakan spesialisasi ya dari hukum perikatan di dalam hukum perdata. Nah, di sini hukum administrasi negara juga merupakan spesialisasi dari salah satu bagian dari hukum tata negara. Sehingga asas-asas dan kaidah-kaidah dari hukum tata negara yang bersangkutan dengan hukum administrasi negara itu berlaku pula bagi hukum administrasi negara. Terima kasih.